Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Esi Purwaningsih dengan SN 20424147. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan juga sebagai rujukan di dalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum menunjukkan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa atau negara. Bentuk kehidupan yang akan digunakan oleh negara itu akan terlihat oleh kurikulum yang digunakan dengan negara tersebut. Kurikulum selalu ada perubahan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Tujuan pendidikan dapat berubah sesuai dengan zaman. Tentunya jika zaman sudah berubah, maka kita akan lebih canggih untuk mengubah kurikulum tersebut menjadi yang lebih modern. Perbedaannya terdapat di dalam tujuan pendidikan serta pendekatan dalam menerapkannya. Kurikulum yang pertama yaitu Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 dianggap sebagai alternatif dari sistem pendidikan kolonial Belanda dengan tujuan bukan hanya untuk menekankan semangat, tetapi juga pendidikan karakter dan kesadaran bangsa serta bermasyarakat. Rencana Pelajaran 1947 lebih menitik beratkan pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan kesadaran bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan perhatian terhadap seni dan pendidikan jasmani. Yang kedua yaitu Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini memiliki perubahan dalam metode pengajaran, materi pelajaran, atau struktur pendidikan secara keseluruhan. Jika sebelumnya, sistem pendidikan lebih banyak didasarkan pada pengaruh kolonial, maka di kurikulum 1952 ini lebih menekankan pada nilai-nilai lokal dan kebudayaan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan dapat lebih bermanfaat dan relevan bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 1952, Indonesia memiliki kurikulum Pancawardhana yang fokus pada 5 aspek penting, yaitu daya cipta, rasa, kasra, dan karya dan moral. Kurikulum ini dirancang untuk membantu siswa agar dapat langsung bekerja setelah lulus. Namun ada beberapa yang bisa menghambat karena sistem pendidikan nasional pada saat itu belum menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga yaitu Rencana Pendidikan 1964. Pada tahun 1964, pemerintah Indonesia memperbarui kurikulumnya, yaitu kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini didasarkan pada prinsip bahwa pemerintah ingin rakyatnya memiliki pengetahuan akademik yang berguna untuk pendidikan dasar. Oleh karena itu, pembelajaran difokuskan pada program Pancawardhana yang mencakup pengembangannya yaitu 5. Yang pertama daya cipta, yang kedua rasa, yang ketiga karsa, yang keempat karya, dan yang kelima moral. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini berfokus pada pembinaan jiwa Pancasila. Jiwa Pancasila, penguatan pengetahuan dasar, serta pembagian keterampilan dan fisik. Struktur mata pelajaran dikelompokkan menjadi 1 dalam bidang Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus.
Kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 1975. Kurikulum 1975 dipengaruhi konsep manajemen modern. Pembelajaran ini dirancang sesuai sistematis melalui PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. Setiap kegiatan belajar dirinci dalam tujuan instruksional, umum dan khusus. Namun, kurikulum ini dikritik karena administrasinya cukup rumit dan membebani guru. Kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini menempatkan siswa untuk aktif melalui pendekatan CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Siswa didorong untuk mengamati, bertanya, berdiskusi, dan melaporkan hasil pembelajaran. Kurikulum ini menyeimbangkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap berani. Yang selanjutnya yaitu kurikulum 1994 dan suplemen 1999. Kurikulum ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 1989. Ciri khasnya adalah sistem caturwulan, materi yang cukup padat, dan penerapan kurikulum nasional yang seragam. Meski demikian, daerah tetap diberikan ruang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, kebutuhan di sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi 2004. Kurikulum pada tahun 2024 menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik, bukan hanya penguasaan materi. Siswa juga diharapkan mampu menunjukkan kemampuan nyata dalam bentuk keterampilan dan sikap. Fokusnya pada hasil belajar yang terukur. Seperti contohnya pada saat ujian, siswa memberikan hasil yang memuaskan karena memang benar-benar siswa tersebut paham dengan materi. Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006 yaitu kurikulum KTSP. Kurikulum KTSP ini memberikan kewenangan atau kebebasan lebih besar kepada pihak sekolah untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing. Pemerintah menetapkan standar isi dan standar kelulusan, sedangkan pengembangannya dilakukan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk membentuk generasi yang unggul dan berkarakter. Penilaiannya mencakup dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pendekatan pembelajarannya menggunakan metode ilmiah. Dan yang terakhir yaitu kurikulum Merdeka pada tahun 2022. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah dalam merancang pembelajaran, lebih fokus pada penguatan kompetensi dasar dan keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Kurikulum ini juga menekankan profil belajar Pancasila. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.